All Tomorrows, 1 miliar tahun kronik dari segudang spesies dan keberuntungan campuran manusia. Buku fiksi ilmiah dan evolusi spekulatif tahun 2006, yang ditulis dan diilustrasikan oleh seniman Turki C.M. Ksemen, dengan nama panah, Nemo Ramjet. Dahulu kala, di masa lalu, manusia menjajah Mars. Butuh waktu berabad-abad untuk mengubah keadaan planet merah itu. Pertama, mereka membuat lautan menggunakan es dari komet. Kemudian mereka mengirim mikroba untuk menciptakan udara, kemudian memperkenalkan tanaman dan hewan yang dimodifikasi secara genetik. Setelah proses yang cukup lama, Mars berubah menjadi dunia yang layak huni. Lalu orang pertama datang ke Mars dengan kapal koloni. Langkah pertama di Mars diambil bukan oleh astronot, melainkan oleh anak-anak yang bertelanjang kaki di atas rumput hijau yang rimbun. Martians, atau orang Mars, mengembangkan budaya dan identitas mereka sendiri, terpisah dari bumi. Gravitasi rendah membuat orang Mars tinggi dan kurus, dan mereka menjadi spesies yang hampir berbeda dengan penduduk bumi. Selama ratusan tahun, kedua planet hidup berdampingan, tetapi ketika Mars mulai melampaui bumi, ketegangan menyebabkan perang. Dan terjadilah perang antar planet yang tidak terlalu mengagumkan. Tidak ada pilot heroik atau pesawat ruang angkasa besar. Perang dilakukan oleh mesin otomatis yang rumit, dalam konteks menegangkan strategis yang lambat, menyebabkan kehancuran yang tak terbayangkan. Miliaran orang tewas dalam perang, dan manusia hampir punah, sehingga para penyintas bumi dan Mars bersatu dan membuat rencana, untuk memastikan hal ini tidak akan pernah terjadi lagi. Umat manusia melakukan reformasi besar-besaran terhadap politik dan ekonomi mereka, dan mereka mengubah diri mereka sendiri. Manusia secara genetik memodifikasi mereka sendiri menjadi subspesies baru yang disebut orang bintang. Dibuat menjadi lebih baik dan lebih pintar dan beradaptasi untuk berkembang keluar angkasa. Dan itu berhasil. Dalam beberapa generasi, orang bintang yang bersatu dengan damai menjajah tata surya. Tetapi bintang-bintang lain terlalu jauh untuk dijangkau. Jadi, sebagai gantinya, orang bintang mengirimkan mesin otomatis yang akan terbang ke dunia yang jauh, dan menggunakan materi genetik untuk membuat orang tinggal di sana. Ada masalah aneh dengan koloni-koloni ini, di mana banyak manusia jatuh cinta pada mesin yang menciptakannya, dan mati dalam krisis identitas massal. Tapi koloni yang bertahan dan berkembang di seluruh galaksi, memulai zaman keemasan bagi umat manusia. Triliunan orang hidup damai. Layaknya kehidupan utopis. Dunia mereka disatukan oleh komunikasi lintas abad cahaya. Saat orang bintang menjelajahi ruang angkasa, mereka menemukan beberapa makhluk asing, tetapi tidak menemukan kehidupan yang cerdas. Jadi mereka bertanya-tanya, apakah manusia sendirian di galaksi? Di satu dunia asing, mereka menemukan fosil makhluk mirip burung, yang tampaknya tidak terkait dengan kehidupan asli lainnya, yang memiliki 3 kaki dan tulang tembaga. Tetapi ada satu fosil burung, yang memiliki 4 kaki dengan tulang kalsium. Makhluk tersebut terkait dengan dinosaurus yang punah dari bumi. Jadi, bagaimana hewan bumi yang sudah punah ini, bisa berakhir di dunia asing nan jauh ini? Bagi mereka yang beragama, berpikir jika Tuhan pasti telah melakukannya. Tetapi yang lain mengira alien melakukannya. Manusia berpikir, pasti ada peradaban di luar sana, yang memiliki penerbangan luar angkasa, dan rekayasa hayati jutaan tahun, sebelum manusia memiliki api. Manusia berharap, bahwa alien akan datang dengan damai. Tetapi untuk berjaga-jaga, mereka membuat senjata untuk membela diri. Senjata yang sangat kuat,
sampai bisa melenyapkan bintang. Tetapi semua itu pada akhirnya tidak berguna. Umat manusia diserang oleh spesies kuno seperti dewa, yang disebut Qiu. Mereka adalah pengembara galaksi, yang terus-menerus bermigrasi melalui ruang angkasa. Dan mereka memiliki misi keagamaan yang fanatik. Mereka ingin membuat ulang alam semesta, menggunakan manipulasi genetik. Jadi, ketika Qiu menemukan manusia, Qiu tidak melihatnya sebagai manusia. Bagi Qiu, manusia hanyalah objek yang dapat diubah menjadi bentuk apapun sesuai keinginan Qiu. Dalam 1000 tahun, Qiu menghancurkan peradaban manusia, tetapi beberapa spesies manusia tetap hidup. Karena Qiu menggunakan teknologi bioengineering mereka untuk membentuk kembali manusia menjadi ribuan subspesies yang aneh. Qiu membuat manusia menjadi alat, menjadi hewan peliharaan, dan menjadi hewan liar. Mereka menguasai dunia manusia selama 40 juta tahun, dan kemudian, mereka pergi mencari korban berikutnya. Meninggalkan dan membuat umat manusia, terpecah dan terdiferensiasi tanpa bisa dikenali. Dan hanya sedikit spesies manusia yang tersisa.